Melakukan pencarian. Ya makanya kan sedang dicari, kalau suruh dicari. Dicarinya di mana, Pak? Kediaman. Ya, yang mencari kan kalau udah tahu nggak tinggal ini aja kan. Ini diwawancarai, katanya sedang dicari, dan jawabannya itu sangat seperti orang main-main ya. Ini udah mempermalukan institusi kejaksaan nih kalau kayak gini nih. Kapus Penkum bahwa sedang mencari katanya. Ya, untuk menunjukkan sedang mencari, nyatakan dulu dia sebagai DPO. Pak Prabowo juga harus memerintahkan jaksa agung segera mengeksekusi ini, turun tangan. Jadi seakan-akan ini Sylvester memang benar-benar ada yang melindungi ya. Jadi kasus Sylvester secara hukum selama 6 tahun itu tidak selesai. Siapa eksekutor? Siapa kejaksaan? Oleh karena itu hal ini tampaknya bagian tamparan dari suatu negara, kejaksaan, untuk tidak bisa melakukan eksekusi. Ini ada sesuatu yang menutupi. Itu yang lebih parah dalam suatu pengungkapan ini. Kalau bisa segera jam intel seluruh Indonesia mencari Sylvester dengan DPO yang ada. Ini suatu tamparan muka bagi kita, bagi orang hukum, orangnya biasa, kasusnya sudah 6 tahun yang lalu. Kenapa tidak bisa dieksekusi? Ini suatu yang saya kira menjadikan titik nadir dalam suatu pengungkapan perkara dalam mencari kepastian hukum suatu eksekusi. Bisa kita jatuh hanya gara-gara satu orang ini. Mbak bisa rontok ini. Lah, seluruh Indonesia kalau perlu difoto Mbak, dipapar di mana-mana biar masyarakat bisa ikut serta. Lainnya kan, masyarakat ikut serta dalam rangka mencari Sylvester. Kita tunggu. Ini ada pernyataan yang sangat menarik sekali dari kejaksaan ya. Mengatakan bahwa Sylvester sedang dicari ya. Berarti ini kejaksaan ini tidak serius untuk menangkap Sylvester. Kalau ada keseriusan untuk menangkap, seharusnya dari dulu ini sudah ditangkap. Seingat saya sudah melakukan pemanggilan kok. Tinggal hal langkah hukum apa lagi, tinggal tanyakan aja. Mau melakukan pencarian. Ya makanya kan sedang dicari, kalau suruh dicari. Dicarinya di mana, Pak? Kediaman. Ya, yang mencari kan kalau udah tahu nggak tinggal ini aja kan. Seakan-akan jaksa ini juga ada rasa ketakutan. Coba bayangkan, ditanya sama wartawan benar-benar itu jawabannya seperti mempermainkan kita jawabannya teman-teman. Kita sebagai masyarakat, kita membayar pajak untuk bajunya dia, pakaian dinas dia, itu semuanya dari keringat rakyat, dari pajak rakyat. Akan tapi ini kejaksaan seakan-akan main-main ya. Prof. Ibnu membacanya seperti apa melihat proses hukum dari kasus Sylvester ini? Ya, kalau kita lihat dari proses hukumnya, hukum itu kan harus selesai. Istilahnya litis finire operative. Jadi kasus Sylvester secara hukum selama 6 tahun itu tidak selesai. Dalam hal ini adalah kalau kita lihat dalam suatu sistem peradilan pidana, adalah permasalahannya di pos adjudikasi. Siapa eksekutor? Siapa kejaksaan? Oleh karena itu hal ini tampaknya bagian tamparan dari suatu negara, kejaksaan, untuk tidak bisa melakukan eksekusi. Ini yang jadi problem. Oleh karena itu kita harus juga bisa memberikan target kan itu. Kapan? Tahun ini atau tahun depan? Karena yang saya takutkan gini Pak Jasman, ini ada sesuatu yang menutupi. Tapi kalau menutupi ini tidak bisa masuk obstruction of justice kan itu. Karena ini perkara sudah selesai. Yang jadi problem seandainya ini pintar, ini menjadi nanti sebagai daluarsa penuntutan. Pasal 84 KUHP. Kalau sampai daluarsa penuntutan, berarti negara kejaksaan tidak dapat melakukan itu. Itu yang lebih parah dalam suatu pengungkapan ini. Oleh karena itu Mbak, kalau bisa segera jam intel seluruh Indonesia mencari Sylvester dengan DPO yang ada. Karena tadi Pak Jasman, ini bagian taruhan negara. Ini bagian taruhan kejaksaan. Siapa sih Sylvester? Siapa sih di belakangnya? Ini yang saya kira sebagai taruhan masalah hukum ini. Ini carut marut penjelasan hukum ini berarti. Pengungkapan juga gampang. Adjudikasi dulu, bagaimana eksekusinya? Ini Mbak, ini suatu tamparan muka bagi kita, bagi orang hukum, orangnya biasa, kasusnya sudah 6 tahun yang lalu. Kenapa tidak bisa dieksekusi? Ini suatu yang saya kira menjadikan titik nadir dalam suatu pengungkapan perkara dalam mencari kepastian hukum suatu eksekusi. Ini benar-benar menampar ya, menampar institusi kejaksaan yang jelas seperti itu ya. Heran sekali ya, kenapa tidak bisa ditangkap seorang Sylvester? Bagaimana mau menangkap Riza Khalid ya, yang Sylvester saja tidak bisa menangkap dan tidak berani menangkap? Bagaimana yang mau menangkap yang lebih besar jika yang kecil saja tidak berani menangkap? Ini kita masyarakat jadi semakin bingung dengan penegak hukum. Penegak hukum ini seakan-akan mempermainkan masyarakat ya. Ini jangan salahkan masyarakat jika nanti masyarakat ini bergerak ya. Nah, saya kira Komisi Kejaksaan harus betul hadir memantau dari hari ke hari. Karena ini pencarian sebetulnya dalam hal ini juga sulit-sulit juga gampang-gampang Mbak. Karena jangan sampai ini menjadi Harun Masiku yang kedua kan itu loh. Karena ini kan kalau kita lihat digitalnya mungkin bisa loh dengan kemampuan
teknologi yang sekarang mengungkap suatu kasus kaitannya teroris, mengungkap kasus dengan intelijen yang luar biasa, saya kira kejaksaan mampu. Oleh karena itu dalam hal seperti ini saya kira dengan Pak Jasman hadir itu bagaimana intelijen kejaksaan bisa mengidentifikasi dengan kemampuan IT-nya, di mana posisinya, di mana gerakannya. Saya kira nggak sulit ini karena tampaknya masih di Indonesia kan gitu Mbak. Dan ini menjadikan taruhan kewibawaan hukum negara. Khususnya tadi Pak Jasman, kewibawaan eksekusi, kewibawaan kejaksaan yang merupakan cermin. Kita ingat tuh, Presiden mengatakan bahwa kejaksaan adalah cermin penegakan hukum Indonesia. Lah, sebagai cermin penegakan hukum Indonesia, masa eksekusi Sylvester nggak bisa? Ini suatu yang luar biasa. Ini kewibawaan runtuh yang saya takutkan nanti setiap kali penilaian oleh tokoh-tokoh politik bisa kita jatuh hanya gara-gara satu orang ini. Padahal kita reputasinya kejaksaan sudah tinggi terus, nomor 2 setelah TNI. Lah, kalau ini ada suatu penilaian masyarakat publik, wah bisa rontok ini. Lah, oleh karena itu sepakat kita sama-sama seluruh Indonesia kalau perlu difoto Mbak, dipapar di mana-mana biar masyarakat bisa ikut serta. Lainnya kan, masyarakat ikut serta dalam rangka mencari Sylvester. Masyarakat, mari kita rame-rame tangkap Sylvester, ya, pasang foto yang banyak di mana-mana, ya. Tetapkan Sylvester sebagai buronan karena kejaksaan tidak berani menangkap Sylvester, tidak berani juga menetapkan buronan Sylvester, ya. Harusnya Sylvester ini sudah ditetapkan sebagai DPO karena jika serius menangkap Sylvester seharusnya tidak harus dicari, bahkan kalau ada keseriusan untuk menangkap seharusnya dari dulu ini sudah ditangkap saat kejaksaan mengatakan bahwa Sylvester akan segera dieksekusi. Hingga saat ini tidak pernah dan tidak kunjung dilaksanakan eksekusi hingga Sylvester dinyatakan katanya sedang dicari. Pak Jasman, ini kan publik bertanya-tanya ya, kok lama banget untuk bisa mengeksekusi, untuk bisa menahan seorang Sylvester Matutina. Menurut pengalaman Anda, apa kesulitannya, apa kesusahan dari jaksa untuk bisa mengeksekusi Sylvester? Kalau ditanya kesulitan, tidak ada kesulitan. Tidak ada kesulitan. Persoalannya mau atau tidak. Itu masalahnya. Ini kan kebetulan sudah 6 tahun gitu loh. Nggak ada alasan ini, nggak ada alasan. Ini udah mempermalukan institusi kejaksaan nih kalau kayak gini nih. Justru publik bertanya-tanya, ada apa? Ada apa di antara kedua belah pihak ini? Ya, dapat terpidana dengan kejaksaan selaku eksekutor. Kan kalau menyimak tadi yang dikatakan oleh Kapus Penkum bahwa sedang mencari katanya. Ya, untuk menunjukkan sedang mencari, nyatakan dulu dia sebagai DPO. Itu untuk pertanggungjawaban publik gitu. Karena terus terang, kalau ini belum juga diselesaikan dalam waktu dekat, kejaksaan ini bisa dikategorikan telah melakukan maladministrasi. Bahkan bisa disebutkan dengan obstruction of justice. Itu loh, ini yang saya kira Pak Prabowo juga harus memerintahkan Jaksa Agung segera mengeksekusi ini, turun tangan. Ini udah nggak bisa diterima oleh akal sehat, apalagi orang-orang yang mengerti hukum. Itu loh, begitu Mbak. Ya, kejaksaan ini memang benar ya, kalau masalah korupsi ini cepatnya bukan main ya, masalah korupsi ini cepat banget ya. Begitu ditetapkan tersangka langsung ditahan. Ada apa ya? Ada apa yang berhubungan dengan korupsi secepat itu gitu ya? Jadi menurut Anda apa kemudian PR jaksa, dan kalau misalnya nih ya Pak, untuk proses eksekusi apa yang kemudian jadi kendala di Kejari? Ya, kalau betul seperti alasannya tadi bahwa itu tidak sedang dalam pencarian, itu tadi nyatakan sebagai DPO, kirimkan kepada instansi lain, penyidik dalam hal ini, termasuk juga ke instansi lain, imigrasi, untuk mencegah dia jangan sampai dia pergi kemana-mana. Itu ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh kejaksaan dalam hal ini, Jaksa Kejari Jakarta Selatan. Ya, yang seperti yang tadi saya katakan, seharusnya Jaksa Agung memerintahkan demikian ke Kejari Jakarta Selatan gitu. Begitu Mbak. Oke. Masyarakat, mari kita sama-sama suarakan kebenaran, jangan pernah takut ya. Tidak usah pernah takut untuk menyuarakan kebenaran ya. Masyarakat semuanya, kedaulatan itu ada di tangan rakyat ya. Mereka yang gaji itu kita semua ya, yang gaji pejabat itu kita semua dengan duit pajak ya.